Pemirsa, akun bank dorman atau pasif diperjualbelikan. Dari mana akun bank yang jumlahnya sangat masif itu bisa muncul dan siapa oknum-oknum di balik jual beli akun dorman tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono serta pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Danang, Pak Fikar. Selamat sore, Mas Danang. Selamat sore Pak Fikar. Ya, saya ke Pak Danang terlebih dahulu. Mungkin Pak Danang, ini rekening dorman ini sebenarnya siapa yang buat, Pak? Ya, nama dorman itu ada statusnya. Jadi dorman itu statusnya tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Itu baru disebut dorman. Nah, kenapa ini menjadi dorman? Itu ada dua. Pertama dari aktivitas jual beli rekening, lalu digunakan untuk tindak pidana. Habis itu dia berpindah ke rekening yang lain, dan rekening yang awalnya jadi dorman. Lalu yang kedua memang nasabah betul, dia rekening yang tidak aktif. Nah ini yang diambil oleh oknum ataupun diretas oleh orang pelaku tindak pidana untuk digunakan untuk menampung harta hasil tindak pidana tanpa sepengetahuan nasabah. Kalau yang jual rekening tadi kan dia tahu bahwa rekeningnya akan digunakan oleh orang lain. Jadi ada dua definisi dorman itu yang terjadi. Baik, yang pertama disengaja dibuat, yang kedua milik nasabah tetapi tidak digunakan, begitu ya Pak ya? Ya, kalau untuk yang kedua Pak, memang punya nasabah, kalau indikasi untuk diperjualbelikan untuk judi online, adakah Pak? Jadi begini, yang meretas ataupun yang menggunakan ini adalah pelaku tindak pidana. Nah, dapatnya dari mana? Itu bisa dari peretasan dan juga bisa dari dalam tanda kutip membeli juga dari oknum, tapi bukan dari nasabahnya. Nah, ini yang kami identifikasi ada yang digunakan untuk menampung harta hasil tindak pidana. Yang paling masif tentu saja adalah terkait dengan untuk deposit perjudian online. Yang kedua untuk transaksi narkotika. Yang ketiga adalah transaksi penipuan, peretasan, dan yang keempat adalah transaksi korupsi pun sekarang menggunakan rekening pihak lain. Demikian. Ya, adakah pemberitahuan kepada nasabah sebelumnya, Pak? Ya, kalau penghentian transaksi itu pasti nanti setelah dihentikan ada pemberitahuan kepada nasabah. Nah, setelah menerima pemberitahuan ini, tentu saja yang pertama adalah nasabah dapat melakukan reaktivasi. Yang kedua, tentu saja nasabah ini kan banyak ya, kenapa rekeningnya menjadi dorman itu. Bisa jadi misalnya rekening suami yang meninggal tanpa sepengetahuan istrinya. Nah, nanti kan yang mendapat pemberitahuan jadinya istrinya. Nah, istrinya jadi tahu bahwa suaminya memiliki rekening situ yang sebenarnya menjadi hak waris dari keluarga tersebut. Itu juga bisa direaktivasi ke perbankan. Yang ketiga tentu perusahaan. Perusahaan juga yang rekeningnya dorman itu bisa digunakan juga oleh pelaku tersebut. Sehingga apabila ada notifikasi nanti perusahaan juga dapat mengurus ke perbankan untuk melakukan reaktivasi rekening dorman tersebut. Demikian. Baik, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau ada kasus rekening dorman ini, siapa yang sebenarnya bisa terjerat, Pak? Kan ini tadi disebutkan oleh Pak Danang harus reaktivasi begitu. Kalau tidak reaktivasi, bagaimana kemudian siapa yang rentan untuk terjerat pidana? Apakah nasabah juga? Ya, kan pada dasarnya PPATK itu hanya akan memberhentikan atau menahan rekening itu kalau memang ada indikasi bahwa rekening itu digunakan atau menjadi alat kejahatan, kan begitu sebenarnya. Karena pola relasi konsumen dengan bank itu sebenarnya keperdataan, perjanjian pinjam simpan menyimpan gitu. Sebenarnya itu yang harus dijaga juga itu gitu ya. Nah, apakah kemudian simpanannya itu berasal dari tindak pidana atau apa, itu artinya harus ada dokumen lain, harus ada bukti lain yang menunjukkan bahwa uang yang disimpan di dalam satu rekening itu adalah hasil kejahatan, gitu.
baru kemudian menurut saya timbul kewenangan dari PPATK untuk memblokir atau apapun istilahnya gitu. Nah, tetapi kalau rekening itu biasa saja gitu, artinya antara nasabah dengan bank reguler saja seperti itu, kemudian ada masuk besar, kemudian ada masuk sedikit dan variatif gitu seperti itu. Nah, menurut saya kalau rekening yang seperti itu kena blokir juga ya seharusnya sih harusnya dilawan, maksud saya diajukan keberatan gitu. Karena tidak bisa juga PPATK sewenang-wenang memblokir rekening orang yang sebenarnya tidak ada indikasi tindak pidananya kemudian diblokir gitu. Nah, seperti itu, Pak. Nah, Pak Fikar, kalau misalnya seperti proses yang Bapak sebutkan tadi, artinya butuh proses yang cukup panjang dan juga butuh waktu, Pak. Gimana sebenarnya untuk mempersingkat ini? Karena ini kan rekeningnya ada sampai puluhan ribu gitu, Pak. Iya, saya kira kalau sudah terdeteksi, kan begini, terdeteksi siapa pelakunya sebenarnya, kemudian kan ya itu tadi mereka bisa menggunakan rekening orang lain gitu ya. Tapi kalau rekening itu jalannya normal, maksud saya transaksinya normal, ya harus ada pembuktiannya bahwa itu bagian dari tindak pidana gitu, bagian dari rekening penampung tindak pidana. Jadi nggak bisa juga semena-mena gitu, memperlakukan rekening di bank itu sebagai menuduh atau memperlakukan sebagai hasil tindak pidana dan sebagainya. Harus ada ininya, harus ada pembuktiannya paling tidak seperti itu gitu. Nah, apa itu ininya? Nah, PPATK kan juga instansi yang mencatat semua transaksi. Ya, terutama yang mencurigakan kemudian bisa menjadi kewenangannya untuk diblokir atau untuk ditindak dan sebagainya. Saya kira PPATK sudah punya alat saringannya sendiri gitu. Maksud saya dengan alat saringan itu mestinya juga bisa menjadi kehati-hatian bahwa tidak semua rekening yang masyarakat yang tidak aktif lama kemudian aktif tidak aktif lagi, nggak bisa dipukul rata umpamanya itu bagian dari rekening perjudian dan sebagainya, kan sebenarnya bisa dilacak kan, asal dana transfer itu dari mana kan sebenarnya bisa dilacak kan. Nah itu urusannya PPATK sebenarnya, begitu Mbak. Baik, Pak Danang mau ditanggapi. Ini tadi Pak Fikar sempat menjelaskan sebetulnya perlu bukti begitu, dan bukti kalau memang pembuktian perlu waktu begitu, Pak. Apakah pembuktiannya sejauh ini memang sudah ada bukti-bukti kuat, disertakan bukti-bukti kuat atau bagaimana, Pak? Yang sudah berjalan dengan 28.000 rekening ini. Jadi begini, Mbak, bahwa memang esensinya kita adalah melindungi nasabah. Kita melindungi nasabah dan integritas sistem keuangan. Lalu esensi kedua bahwa rekening dorman ini sebenarnya tidak bisa transaksi kalau tanpa reaktivasi. Nah, reaktivasi ini tentu saja dia harus datang ke bank, melakukan CDD lagi, apakah benar ini pemegang rekening dengan data yang di bank masih sama. Dan itu apabila sama tentu akan namanya reaktivasi. Nah, dengan henti sebenarnya secara esensi tidak akan mengubah apapun. Memang tidak bisa transaksi. Cuma dengan henti ini ada upaya paksa ke bank untuk menotifikasi ke nasabah. Agar nasabah aware akan rekening yang dorman tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja apabila ternotifikasi dan nasabah merasa tidak mempunyai rekening itu, atau istilahnya dulu dari jual beli rekening, nah itu nasabah juga terinformasi untuk memitigasi dengan menutupnya, karena memang itu rekening yang dulu pernah dia jual dan sebagainya gitu. Nah, tentu saja ini adalah upaya dalam rangka melindungi nasabah sebenarnya, karena secara esensi uangnya tetap sama dan tidak bisa bergerak. Kita henti ataupun tidak, uangnya tetap di situ tanpa reaktivasi. Dengan reaktivasi, dengan penghentian ini, maka memaksa bank untuk memberitahukan nasabah agar aware terhadap rekeningnya. Ya, selama ini terjadi kan karena kurang aware juga para nasabah ini bahwa rekening itu sangat esensial, bahwa itu adalah menyimpan data pribadi.
bahwa itu dapat disalahgunakan. Sehingga ini adalah perlu perhatian kita semua, jangan sampai menjual rekeningnya, jangan sampai istilahnya menjual data pribadinya yang bisa digunakan oleh pelaku tindak pidana. Ya. Saya kira baik, Pak Danang, bagaimana dengan keluhan warga di media sosial yang mengeluh banyak rekeningnya tidak bisa digunakan tanpa pemberitahuan, Pak? Tadi Bapak sebutkan bahwa warga itu perlu aware bahwa memiliki rekening. Tapi sebenarnya kalau memang kita memiliki rekening, warga memiliki rekening, kemudian merasa tidak digunakan dan tidak diperjualbelikan, artinya seharusnya kan aman, Pak? Ya, betul. Selama itu tidak diperjualbelikan itu aman. Jadi apabila ada nasabah yang sebenarnya rekeningnya bukan dorman, tapi bank salah menotifikasi sehingga dianggap dorman, nah itu cukup menghubungi bank, nanti langsung diaktifkan kembali gitu ya. Dan memang tidak ada salahnya bahwa rekening nasabah menjadi dorman gitu ya. Memang iya. Cuma dengan penghentian ini kami harapkan bahwa ada potensi resiko juga bahwa ini bisa digunakan pelaku tindak pidana sehingga nasabah perlu mengontrolnya, perlu melihat rekening tersebut dan sebagainya ya. Karena kami temukan rekening dorman ini ada yang umurnya udah sangat lama sekali dan kita tidak tahu nasabahnya di mana, pekerjaannya seperti apa, kalau sudah berubah, sehingga bank pun akan kesulitan melihat pola transaksinya nanti dengan profil dia yang sekarang. Demikian. Baik, kita tahan dulu dialog. Kita akan lanjutkan usai informasi yang berikut ini. 8,8 juta warga Indonesia terjerat judi online. 965.000 diantaranya merupakan pelajar dan mahasiswa. Telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. 960.000 diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Dan tak main-main, perputaran uang judi online bahkan menembus angka fantastis mencapai 900 triliun rupiah. Sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judi online secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Oleh karena itu, melalui forum ini juga kami dan kita semuanya menghimbau ya, mari kita memproteksi anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk tidak terkontaminasi dengan judi online ini dengan bahayanya sangat luar biasa. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Afid menyampaikan Komdigi secara aktif terus memblokir ratusan ribu situs judi online. Dengan itu, pemerintah juga menutup akun rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des Judi Online ini, kami sudah. Ya, Pak Danang, Pak Fikar masih bersama kami. Saya ke Pak Fikar, mungkin Pak Fikar, kalau lihat informasi yang baru saja kami tampilkan, angka judi online di Indonesia ini sangat banyak. Apakah menurut Anda, pengamatan Anda, apakah ini efektif jika sejauh ini ada 28.000 rekening dorman yang dinonaktifkan?
Ya, kalau melihat jumlah pemainnya itu kan mencengangkan, ya kan? Hampir sebagian besar penduduk Indonesia itu yang dewasa, ya. Dan ini menurut saya juga harus jadi perhatian semua pihak. Artinya apa? Online ini di samping manfaat baiknya, tapi juga ada lebih banyak juga manfaat buruknya. Nah, karena itu pengawasan terhadap online ini juga harus begitu ketat gitu. Nah, karena itu kemudian penutupan ya situs-situs judi online ini ya harus terus-menerus saya kira dilakukan. Ya tidak cukup berhenti pada satu jumlah walaupun sudah besar sekarang, tetapi kemungkinannya setiap rekening online itu bisa digunakan juga untuk judi. Nah, karena itu kemudian saya kira memang ini tugasnya PPATK untuk memantau ini terus-menerus dan melakukan tindakan-tindakan apakah itu pencegahan ataukah itu juga yang bersifat penindakan. Begitu, Mbak. Baik, kalau dari Pak Danang jumlah ini kan sudah besar ya Pak ya, tapi apakah masih mungkin bertambah dari jumlah 28.000 rekening ini? Dan apakah PPATK siap untuk terus-menerus melakukan pengawasan untuk setiap rekening yang dicurigai ada transaksi yang tidak tepat begitu? Baik, jadi PPATK ini terus bekerja menggunakan sistem yang ada, memitigasi resiko yang muncul atas aktivitas transaksi yang terindikasi dugaan tindak pidana di situ. Bukan hanya judi online, itu transaksi narkotika, penipuan, peretasan, transaksi terkait dengan korupsi dan sebagainya. Dan semuanya itu tentu kita lihat juga ini pola-polanya seperti apa, karena memang pola-polanya berbeda satu dengan yang lain. Nah, sekarang ini terkait dengan perjudian online ini memang kita temukan pola yang dimana menggunakan rekening-rekening dorman lalu diaktifkan secara dalam tanda kutip peretasan ataupun menggunakan oknum-oknum tertentu gitu. Dan ini digunakan untuk penampungan deposit dan umurnya cuma sebentar pindah ke rekening yang lain dan sebagainya. Tentu ini jadi perhatian kami PPATK sehingga kami perlu mengambil langkah-langkah yang strategis guna mempersulit jaringan ini untuk terus berkembang ya. Karena kami lihat mereka itu sudah menyiapkan semuanya. Jadi rekening-rekening mana yang akan digunakan jumlahnya ribuan itu udah disetting dulu sebelum dia melakukan aksinya. Udah disiapkan dulu perangkatnya, internet bankingnya, kapan waktunya, udah disiapkan. Begitu masuk dipindahkan ke rekening mana dalam waktu hanya hitungan menit, pindahkan ke rekening mana lagi, ke aset apa lagi itu udah disetting semuanya. Sehingga begitu dia melakukan tindak pidana langsung bergerak dengan cepat. Kalau kita tanpa mitigasi, ini udah ketinggalan. Pokoknya udah bergeser ke kripto dan lari ke luar negeri dan sebagainya. Sehingga untuk perampasan asetnya jadi sulit. Makanya peluang-peluang ini kita kecilkan, kita kacaukan rencana mereka dengan mitigasi yang akan dilakukan. Saya kira demikian. Baik, kalau untuk rekening yang sudah diblokir Pak milik nasabah, lalu nasabahnya keberatan, bagaimana prosedur untuk reaktivasi akun rekening tersebut kembali? Jadi kalau memang itu ternotifikasi ke nasabah, akan ada pemberitahuan ke nasabah dapat menghubungi banknya. Pak, tapi ada yang bilang tidak mendapat pemberitahuan loh Pak. Iya, secara ketentuan memang harusnya ada pemberitahuan dari perbankan bahwa rekening, ini kan rekening dorman ya. Kalau rekening dorman itu nasabah sebenarnya tanpa pemberitahuan PPATK, tanpa pengertian juga tidak bisa transaksi. Jadi kemungkinan itu ada dalam tanda kutip banknya mengkategorikan dorman tapi sebenarnya tidak. Sehingga nasabah ingin transaksi jadi tidak bisa. Nah itulah makanya ada nasabah-nasabah yang keberatan Pak. Sudah keberatan rekeningnya tanpa sepengetahuan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau mungkin digunakan untuk transaksi sendiri tetapi dikategorikan oleh bank menjadi rekening dorman. Kemudian harus pergi ke bank lagi untuk reaktivasi. Kan jadi repot sendiri gitu Pak. Gimana ya Pak ya?
Ya, sebenarnya itu tinggal telepon aja ya bahwa ini apa rekeningnya. Tentu banyak juga melihat ya data nasabah ini siapa, terus transaksinya seperti apa. Tentu bank juga punya data transaksinya sehingga tinggal matchingkan aja kalau memang benar ya udah itu bisa langsung digunakan untuk transaksi saat itu juga. Saya kira udah banyak juga yang sudah dibuka karena hal-hal seperti itu ya. Harusnya ini bukan rekening dorman tapi dikategorikan dorman gitu kan sehingga tidak bisa transaksi, dan itu saya kira bank langsung melakukan tindakan cepat untuk dapat mereaktivasi transaksi tersebut tanpa prosedur yang panjang, saya kira demikian. Baik, Pak Fikar. Pak Fikar, dengan prosedur yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Danang, agak rumit memang sebenarnya untuk nasabah yang tidak tahu menau ya Pak ya. Bagaimana seharusnya nasabah menyikapi ini Pak? Dan bagaimana sebenarnya nasabah mendapatkan kemudahan begitu Pak seharusnya? Sebenarnya kan begini, nasabah itu kenapa dia timbul kepercayaan yang besar kepada perbankan? Karena prinsip perlindungan atas data pribadi. Di bank itu perlindungannya sangat tinggi. Artinya begini, kepercayaan itu lahir karena memang nasabah percaya gitu bahwa bank itu ada tempat penyimpanan yang terbaik. Nah, kalaupun kemudian ada disinyalir itu bagian dari transaksi yang dilarang atau transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana, ya mestinya menurut saya karena itu sudah tindakan hukum, alasnya adalah bukti gitu loh. Artinya sepanjang PPATK mempunyai bukti-bukti yang kuat, ya sebetulnya nggak ada masalah untuk memblokir. Kan seperti itu gitu ya. Tetapi yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank ini tanpa ada bukti kemudian tiba-tiba rekeningnya diblokir gitu. Ya, nah itu yang kemudian bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Ini yang harus dijaga ini, saya kira begitu. Begitu Mbak. Baik, terima kasih untuk catatannya Pak Fikar. Terima kasih juga untuk keterangan dari Pak Danang. Terima kasih Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Bapak Danang Trihartono. Dan juga pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar sudah bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak. Salam sehat. Ya. Pemirsa, tangis haru orang tua mengiringi kelulusan 39 siswa SMP bermasalah usai 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Stira Yuda. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.